tidak memilih dalam pemilu menjadi salah satu catatan bagi Kelompok politisi muda lintas partai menggelar diskusi publik untuk membahas isu-isu pemilihan dalam pemilu. Apa itu pemilu? Teman-teman semua pasti udah pada tahu kan? Pemilu merupakan kepanjangan dari pemilihan umum. Pemilu ini berfungsi sebagai pengambilan keputusan secara formal di mana masyarakat nantinya akan memilih seseorang untuk memegang jabatan politik yaitu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan anggota DPD. Bagi kalian yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah bisa mengikuti pemilu ya. Tentu yang mengikuti pemilu wajib memiliki KTP untuk membuktikan bahwa kalian memang benar warga Indonesia. Nah, di dalam pelaksanaan pemilu, pasti ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Misalnya saja, golput dan money politik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video wawancara berikut ini. Halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di lapangan kebangsaan UNED. Di sini kita ada dua rekan kami, namanya siapa ya? Boleh perkenalan? Nama saya Muhammad Anas dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Ubay dari FEB. Mas Mansyah dari program studi ekonomi syariah. Saya Ewa Desmania dari program studi ekonomi syariah. Kalian pemilihan apa sih? Oh, boleh tahu? Pemilihan itu pemilu itu kayak event besar di suatu negara ya. Demokrasi gitu, buat memilih pemimpin selanjutnya ke depannya. Yang diadakan untuk pemilihan ketua otomatis. Saya pemilu adalah pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih salah calon rakyat yang tentunya dipilih langsung dari tangan rakyat sendiri yang menggunakan asas berjudul. Kalian ini juga termasuk terdaftar sebagai pemilih belum ditambah tambah. Oh iya, ada. Umur berapa kamu? 19. Aku Kalian ini kan berarti adalah pemimpin pemula ya, betul? Betul. Oke. Jadi di 2024 nanti kalian akan menggunakan hak pilih suara kalian kira-kira? Dari saya sendiri ya, mungkin baru pertama ini saya lebih ke golput aja sih. Soalnya masih belum paham politik. Iya. untuk pas pemula tentunya suara kita pasti sah banget ya, meskipun cuma satu. Apalagi isunya di 2024 ini anak-anak muda suaranya itu menentukan sekali. Maksudnya dominan banget gitu. Apalagi kita kan ada di bonus demografi. Oke ya. Ini kan baruannya nanti akan lebih condong ke golput ya daripada ke ketua pemilihan. Oke, kira-kira mengenai kalian tuh tanggapan terkait dan mengenai golput tuh seperti apa sih? Setiap orang ya hak dalam memilih. Menurut saya wajar-wajar aja sih. Tidak bisa memaksa seseorang untuk memilih kan. Maksudnya ya tidak bisa memaksa orang untuk tidak. Itu kan sesuai hati nurani kita, juga sesuai pedoman pemilu yaitu harus sesuai dengan hati nurani ya. Saya sih soalnya hal yang dimaksakan itu tidak baik. Saya itu untuk tahun ini semoga ya tidak dilakukan. Kalian sendiri kalau apa sih? Golput itu kayak tidak menggunakan hak pilihnya secara maksimal. Dalam pemilihan nanti. Oke, saran nggak dari kalian buat teman-teman yang menonton cuplikan video ini nantinya terkait supaya tidak terjadinya golput atau menanggulangi terjadinya golput skala besar? Kembali ke hatinya sendiri aja sih. Saya kalau lebih percaya sama dan harusnya dari masing-masing paslon. Mereka harus pintar-pintar juga dalam meyakinkan setiap masyarakat bahwa mereka pantas layak. Baiknya pemerintah itu melakukan upaya-upaya bagaimana nantinya golput itu tidak terjadi. Generasi muda untuk menggunakan suaranya karena suara dari rakyat itu sangat berarti dan kalian juga suara itu harus digunakan untuk pemilu. Jadi pertanyaan dari pemerintahnya, dari mahasiswa dari kalangan generasi muda kita yang supaya Halo, balik lagi dengan aku Dito. Sekarang aku akan mewawancarai rekanku tentang money politik. Mungkin bisa kenal dulu dengan siapa? Kenalin, aku Efra Maulidina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Aku Hariza Miaratia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Aku Bila. Oke. Nah, kita bahas money politik kayak di sini ya. Oke. Menurut kalian tuh yang pertama kali itu money politik itu apa sih menurut pandangan kalian? Menurut aku sendiri ya, money politik itu biasanya politik uang yang cenderung terjadi seperti tahun-tahun sekarang, tahun-tahun pemilu. Biasanya
si calon-calon ini atau dari partainya itu ngasih duit buat milih, iya cuan-cuan buat milih mereka gitu. Oke, mungkin dari mbaknya sendiri. Kalau menurut aku money politik itu kayak sogokan gitu buat apa masyarakat untuk memilih seseorang itu. Aku ya money politik itu kayak pemberian uang untuk kayak istilahnya membeli suara gitu guys. Nah ini udah terlibat dalam pemilu belum sih? Belum sih, belum pernah sih. Oh ya, belum. Berarti tahun depannya ya? Tahun depan. Oke, 2024. Oke. Tapi meskipun belum ikut pemilu udah pernah dapat uang belum? Pernah sih, tante aku pernah. Di dalam keluarga. Dan tahun ini? Oh wow. Dari salah satu partai. Dari mana sih uangnya kalau dari partai politik kan atau dari KADES atau dari DPRD? Jadi kayak biasanya kan musim-musim pemilu ini kan kayak banyak partai-partai itu datang dikasih kayak apa sih kampanye gitu lah. Jadi ya di partai politik. Kalau boleh tahu alasan kalian buat menerima uang itu apa sih? Nggak ada sih, nggak ada alasan tertentu ya. Siapa sih nggak mau nolak orang? Oke, baik. Kalau aku sih ya sama ini sependapat sama Evrel. Soalnya kan rezeki gitu. Ngapain ditolak ya? Nama saya tahu ya. Oke. Anak kos kan. Ngomong aja sih. Kan dapat duit aja ya. Cuan aja ya. Ngomong aja. Jadi kalau kalian dapat uang nih, hal itu ngejamin kalian buat milih si yang pemberi duit ini enggak? Kalau Alisa dulu ya. Kalau aku sih enggak ya, soalnya kan keputusan itu ada di akunya sendiri gitu. Uang ini menurut aku ya nggak berpengaruh sama pilihanku, jadi tetap di hati pilihanku, nggak berpengaruh sama uangnya. Oh, dompet masuk, Pilihan tetap. Oke. Jadi ya teman-teman ya, Enggak sih. tetap dari diri dong. Dari hati nurani aja sih. Jadi cuma ngambil diri doang. Ya. Next pertanyaan, kalau kalian nih nggak dapat uang, kira-kira tetap mau nggak datang ke TPS buat ikut pemilu? Ya mau. Ya tetap sih, mau. tetap dengan pilihan Kita kan teguh di hati. Oke. Iya dong, itu kan wajib. Oke. Harus menyuarakan suaranya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian nih, cara kalian untuk menyikapi adanya kecurangan dalam pemilihan umum ini gimana? Kalau dari aku sendiri ya sangat disayangkan banget, karena pemilu-pemilu kayak gini kan tentunya penting ya buat bangsa kita ke depannya gitu. Kalau misal udah ada kecurangan gini berarti emang dari sistem dari pemerintahnya juga kurang sih menurut aku. Ini dari Mbak Lisa sendiri? Ya aku ya sependapat sama Evrel, soalnya kan kalau misalnya dari pemerintahnya aja curang, nanti kedepannya bangsa kita itu gimana gitu. Sebenarnya itu nggak banyak yang hal-hal yang kita lakuin ya, karena kan itu ada stakeholdernya masing-masing. Jadi ya cara menyikapinya kita sebagai generasi muda udah tahu cara mainnya bagaimana. Jadi kita harus merubah lah. Jadi agent of change. Kalau kita jadi mahasiswa itu kita harus merubah mekanisme yang ada di pemilu itu. Sekiranya kita udah tahu nih generasi muda pemilu mekanismenya kurang bagus, kita sebagai generasi yang tahu bagaimana baiknya ya kita harus merubah gitu. Merubah yang lebih baik agar ya Indonesia ini juga bersih dari money politik, terus golput juga, terus calon presiden dan calon wakil presiden yang kurang jujur. Semangat jawabannya dari Bila nih teman-teman. Thank you, sekian ya. Dadah.